بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini adalah bagian kedua ya dari pembahasan makhraj dan sifat ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas uh, makhraj dan sifat ini. Yang pertama bahwasanya konsep dasar ya. Yang kita sudah bahas adalah konsep dasar tentang makhraj ya, konsep dasar tentang makhraj dan sifat ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita sudah membahas juga 5 area ya penghasil suara ya, di mana huruf hijaiyah itu dikeluarkan ya. Kemudian uh, yang ketiga adalah kita juga sudah belajar bagaimana kemudian mengenal bagaimana kemudian dari mana huruf itu keluar ya, dari mana huruf itu keluar atau kita istilahkan dengan makhraj ya. Istilahkan dengan makhraj. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-khalq ya, bagian al-khalq atau uh, tenggorokan ya. Nah, kita perhatikan dulu gambar berikut ini, di mana dalam pembahasan al-khalq ini ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah bagian dalam ya, atau bagian bawah yang kemudian menghasilkan bunyi ha dan hamzah ya. Kemudian bagian tengah ya, di mana di bagian tengah ini akan menghasilkan huruf ain dan ha ya. Kemudian tenggorokan bagian atas yang menghasilkan bunyi kha dan ghain ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas yang pertama ya, di bagian dalam atau bagian bawah, yaitu huruf ha dan hamzah. Jadi huruf hamzah yang berbunyi a dan huruf ha ya yang berbunyi ha, dua huruf ini dihasilkan dengan mengendalikan ya pita suara ya, sehingga kemudian menghasilkan huruf ha dan huruf hamzah. Kita bahas satu persatu ya dari huruf-huruf ini. Yang pertama huruf ha ya. Yang pertama adalah huruf ha. Di mana huruf ha ini makhrajnya adalah dengan sedikit membuka pita suara ya, sedikit membuka pita suara, sehingga kemudian ketika kita mengucapkan huruf ha, maka udara mengalir ya, tidak tertahan ya. Udara mengalir sehingga menghasilkan huruf ha ya, menghasilkan huruf ha. Nah, kita berikan contoh, misalkan kita baca huda, ihdina ya. Jadi ketika kita ucapkan huda, maka akan mengalir udara ya. Tidak ada yang tertahan ya. Di sini akan mengalir udara melalui pita suara. Begitu pula kita baca ihdina, maka akan ada uh, udara yang mengalir ya. Udara yang mengalir. Jadi dia dengan sedikit membuka pita suara ya, sehingga menghasilkan huruf ha. Kemudian untuk huruf hamzah ya, untuk huruf hamzah makhrajnya adalah dengan uh, menutup pita suara sehingga kemudian tidak ada udara yang mengalir ya. Sehingga tidak ada udara yang mengalir, maka dia akan tertahan udara di sini ya. Di pita suara, maka tidak ada udara yang mengalir ketika diucapkan huruf a ya. Kita berikan contoh di sini aro ya, maka ketika kita baca a, maka tidak ada udara yang mengalir ya. Tidak ada udara yang mengalir. Syai, maka langsung tertahan udara, tidak ada udara yang mengalir ya. Tidak ada udara yang
yang mengalir. Jadi uh, huruf H ya dan huruf hamzah ya, dua suara ini dihasilkan dengan mengendalikan pita suara. Dengan huruf hamzah itu adalah dengan menutup penuh dengan pita suara sehingga tidak ada udara yang mengalir ya. Sementara huruf H adalah dengan sedikit membuka pita suara ya, sehingga kemudian menghasilkan huruf H ya, menghasilkan huruf H. Tetapi ada beberapa kesalahan umum ketika mengucapkan huruf H dan hamzah ini. Yang pertama, kesalahan umum dalam mengucapkan huruf H ya, di mana makhraj daripada huruf H adalah sedikit membuka pita suara. Akan tetapi kesalahan yang biasa terjadi adalah yang pertama adalah dengan terlalu membuka lebar pita suara ya, sehingga seakan-akan suara yang keluar itu bukan melalui tenggorokan akan tetapi keluar dari dada ya, padahal tidak ada huruf dada ya. Misalkan kita berikan contoh dina ya, dina ini terlalu membuka pita suara terlalu lebar kemudian sehingga suaranya terlalu uh, besar seakan-akan keluar dari dada. Padahal dia hanya sedikit membuka pita suara ya. Yang benar kita baca dina ya, biasa ya. Dina. Kesalahan yang kedua adalah ketika kita mewakafkan huruf H, terkadang suaranya tidak sampai ya, sehingga tidak berbunyi H ya. Misalkan contoh yang kedua, perhatikan kullama adaa'a lahum masyaw fi. Jadi seakan-akan di sini tidak ada H ya, berbunyi fi padahal ada H. Maka kemudian kita harus mengatur suara sehingga kemudian ada suara yang mengalir dan berbunyi H sukun ya. Maka kita baca seharusnya adalah kullama adaa'a lahum masyaw fi ya. Jadi bunyi H ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu membuka pita suara seakan-akan huruf H ini keluar dari dada. Dan kesalahan yang kedua biasa adalah ketika diwakafkan maka kurangnya uh, udara ya, sehingga bunyi H itu seakan-akan berbunyi ya mati ya, fi ya. Kemudian berikutnya, kesalahan umum yang sering terjadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah ya, di mana makhraj daripada huruf hamzah ini adalah dengan menutup penuh pita suara sehingga tidak ada udara yang mengalir ya. Dan kesalahan yang terjadi biasa adalah sedikit membuka pita suara sehingga huruf A itu tidak kedengaran seperti huruf A ya. Kita berikan contoh di sini, perhatikan. Misalkan kalau kita baca dengan pita suara terbuka, maka huruf hamzah ini atau dibaca dengan A, maka tidak akan terdengar dengan jelas. Misalkan kita baca contoh pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini terlalu dibuka pita suara sehingga seakan-akan bukan bunyi hamzah tapi bunyi H. Seharusnya menutup penuh ya pita suara sehingga menghasilkan huruf hamzah berbunyi A. Maka kita baca yang benar adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tidak ada udara yang mengalir ya ketika kita ucapkan huruf A. Kesalahan yang kedua biasa terjadi adalah dengan memantulkan ketika disukunkan. Ya, ketika disukunkan dipantulkan. Misalkan dia baca atau dengan istilah tawallud ya. Ya'ti as-sama. Nah, ini
adalah sebuah kesalahan. Seharusnya adalah dengan menutup rapat pita suara. Ketika ada pantulan, biasanya ketika kita ucapkan langsung kita membuka pita suara sehingga ada pantulan, ya. Maka ketika kita baca seharusnya menutup rapat pita suara sehingga tidak ada pantulan suara ketika kita mengucapkan huruf hamzah. Maka kita baca ya'ti, ya. As-sama, maka tidak ada pantulan suara, ya. Pantulan suara. Jadi huruf ha dan hamzah dihasilkan, ya, ha dan hamzah dihasilkan dengan mengendalikan pita suara, dengan hamzah itu menutup penuh pita suara, sementara huruf ha dengan sedikit membuka pita suara, ya. Sedikit membuka pita suara. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah jangan berlebih-lebihan ketika kita membaca huruf ha. Jangan sampai kemudian bunyinya terlalu udara terlalu banyak yang keluar sehingga seakan-akan hurufnya keluar dari dada, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah perhatikan dengan baik ketika mengucapkan huruf hamzah. Jangan sampai kita pantulkan ketika dibaca sukun, ya. Jangan sampai kita pantulkan ketika membaca sukun, ya. Demikian ya video yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.